Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat ke-111, Allah mengajak orang yang beriman untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi, para rasul, orang-orang saleh yang ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Ma kana hadisan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sungguh sudah ada pada kisah mereka ibrah, pelajaran yang bisa diambil bagi orang yang berakal, bagi orang yang mau berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mentadaburi sebuah kisah yang fenomenal, yang bersejarah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Yusuf, tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita melihat pada ayat yang ke-36 bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan suatu ketika di saat Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara. Kemudian ketika itu ada dua orang pemuda masuk satu sel bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Kedua orang pemuda ini suatu malam mereka bermimpi. Satunya menyampaikan kepada Nabi Yusuf kalau dia melihat di dalam mimpinya dia sedang memeras anggur. Dan yang kedua mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dia membawa sepotong roti, tiba-tiba ada seekor burung, kemudian burung tersebut mematuk kepalanya. Kemudian di pagi harinya dia sampaikan apa yang mereka lihat di dalam mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka meminta kepada Nabi Yusuf untuk menakwilkan apa yang mereka lihat di dalam mimpi tersebut. Kabarkan kepada kami Yusuf tentang apa takwilnya, karena kami melihat Anda orang baik. Di ayat yang ke-78 mengisahkan bagaimana ketika saudara-saudara Yusuf datang ke istana, dan di saat itu Nabi Yusuf menjadi seorang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Dia seorang bendaharawan Mesir. Di saat paceklik datang, kelaparan datang, mereka datang ke istana meminta bantuan kepada Yusuf alaihissalam. Dan saat itu mereka tidak tahu kalau yang menjadi bendaharawan Mesir itu adalah saudara mereka sendiri. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam ketika datang saudara-saudaranya meminta bantuan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam tetap memberikan kebaikan. Padahal saudara-saudaranya dulu pernah melakukan kezaliman kepada Nabi Yusuf, pernah mencampakkan Nabi Yusuf di dalam sebuah sumur. Ini merupakan sebuah penyiksaan yang tentunya tidak mungkin mudah untuk dilupakan. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tetap melakukan kebaikan kepada saudaranya. Ini menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita di dalam kehidupan ini kita menjadi seorang seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Dimanapun kita berada, kita melakukan kebaikan. Seperti Nabi Yusuf, ketika dia berada di penjara, dia melakukan kebaikan. Apa kebaikan yang dia buat? Dia memberikan nasihat kepada dua orang pemuda. Dia mengajak pemuda tersebut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika mereka bermimpi, kemudian mereka tanya kepada Nabi Yusuf takwilnya, Nabi Yusuf membantu. Ini adalah bentuk kebaikan yang diberikan oleh Nabi Yusuf. Dan ketika Nabi Yusuf keluar dari penjara, kemudian dia tetap melakukan kebaikan. Artinya ini menunjukkan Nabi Yusuf melakukan kebaikan. Di penjara dia melakukan kebaikan, ketika keluar penjara dia melakukan kebaikan. Nah, ini menjadi pelajaran kepada kita. Seorang muslim, visi dan misi hidupnya adalah
bagaimana di dalam kehidupan ini dia berbuat baik, memberikan kebaikan kepada orang lain. Apa saja kebaikan yang bisa dia lakukan? Mungkin kebaikan berupa ucapan, berupa nasihat. Ketika kita berikan nasihat kepada orang lain, ini adalah pahala. Atau kita doakan orang lain, ini adalah pahala bagi kita. Akan datang kebaikan-kebaikan kepada kita. Ketika kita mendoakan saudara kita, sebagaimana kata Nabi SAW, maka malaikat akan mendoakan untuk kita, walaka misluh. Itu juga ketika kita memiliki harta, kemudian ada saudara-saudara kita yang tidak mampu, kemudian kita bantu, itu adalah kebaikan. Bila mana kita membantu saudara kita, maka Allah akan membantu kita. Allah akan bersama seorang hamba bila mana hamba tersebut mau membantu saudaranya. Ini menunjukkan kaum muslimin dan muslimat dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil di mata manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Kita akan melihat hasil dari kebaikan yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, jangan kita meremehkan yang namanya kebaikan. Sekecil apapun akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat sebuah kisah yang diterangkan oleh Nabi SAW tentang kisah seorang wanita pelacur, wanita berzina. Kita tahu dosa zina ini bukan dosa kecil, ini dosa besar. Tapi wanita pezina ini dia punya satu kebaikan yang mungkin barangkali kecil di mata manusia, tetapi karena dia lakukan dengan ikhlas, maka kebaikan itu menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bantu, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan, kemudian dia beri air, kemudian dengan amal tersebut Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surganya. Maka oleh karena itu saya mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita senantiasa menjadi keran kebaikan, mafatihah lil khair, pembuka kebaikan-kebaikan dari diri kita. Kita bisa alirkan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kepada orang lain. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita sebenarnya sudah berbuat baik kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kalian berbuat baik kepada orang, maka sejatinya kalian sudah berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.